Selamat berjumpa kepada para siswa semua. Ya, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan ini ya kita bisa bertemu kembali di dalam video pembelajaran. Ya, silahkan kepada para siswa bisa duduk ya secara rileks dan santai supaya nanti apa yang Bapak jelaskan bisa Anda pahami secara baik ya. Di mana kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara mengolah data, dan bagaimana ya struktur di dalam satu materi penelitian sosial. Kepada para siswa semua, ya, untuk materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang ya teknik penulisan laporan penelitian. Ya, suatu karya ilmiah biasanya memiliki pola dan teknik penulisan yang berbeda-beda. Ya, dari pola dan teknik penulisan itulah maka kita bisa mengetahui bahwa ini suatu karya ilmiah apa. Ya, ada beberapa karya ilmiah yang kita pahami, ada makalah bagaimana penulisan karya ilmiah ini untuk menyelesaikan suatu gelar alimadya ya. Kemudian ada karya ilmiah yang namanya skripsi, yaitu suatu karya ilmiah dalam mencapai suatu gelar sarjana. Kemudian ada tesis, adalah suatu pola karya ilmiah di mana ini untuk memperoleh gelar magister, dan selanjutnya adalah suatu karya ilmiah untuk menyelesaikan pendidikan S3 dengan memperoleh gelar doktor atau filosofi dokter. Ya. Nah, untuk itu mari kita bahas apa yang jadi materi di dalam penulisan laporan yang baik itu yang bagaimana. Ya. Pertama, teknik penulisan laporan penelitian yang perlu kita persiapkan adalah ya menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Artinya menggunakan bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, diketik dengan jarak 2 spasi. Ya. Ini sudah menjadi suatu ketentuan ya. Bagaimana suatu karya ilmiah itu cara pengetikannya memang ditentukan dengan jarak 2 spasi. Kemudian yang ketiga, penulisan nomor halaman menggunakan angka Romawi di bagian awal halaman dan angka Arab di bagian isi. Ya. Jadi di dalam suatu karya ilmiah, baik itu makalah, ya, skripsi, tesis maupun disertasi, ya, penomoran halaman dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah bagian awal dan yang kedua adalah bagian isi, ya. Nah, bagian awal itu apa saja, Pak? Di bagian awal itu ada pengantar, ya, kemudian ada pendahuluan, ya, kemudian ada ya kata halaman persetujuan, ya, itu adalah awal bagian, ya. Kemudian yang isi yang memasuki bab 1 yang saya katakan tadi, ada pendahuluan, ada kajian pustaka, ada pembahasan, ada penutup. Itu adalah bagian isi yang kita beri penomoran halaman dengan angka Arab. Sementara bagian awal, ya, bagian awal
ya, halaman persetujuan, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, itu kita isi dengan ya nomor halaman menggunakan angka huruf I, ya, menggunakan huruf I, ya, I1, I2, I3, ya, I itu maksudnya I2, I3 itu adalah penomoran di dalam awal halaman, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu penulisan kutipan, ya, dapat berupa kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung, ya. Kita biasanya menyitir dari pendapat orang yang kita maksud sebagai suatu kutipan, ya. Kemudian yang kelima yaitu mencantumkan catatan kaki atau footnote, ya, di bagian bawah, ya. Misalnya kita mengambil atau menyitir dari pendapat orang lain, maka secara jujur kita harus mengutarakan bahwa itu pendapat seorang yang kita ambil dan kita akui sebagai penghargaan atau persepsi kita terhadap penulis, ya, atas karya tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu mencantumkan tabel dan gambar. Apabila di dalam suatu karya ilmiah itu ada tabel dan ada gambar, maka selayaknya dicantumkan sesuai dengan materi yang terkait dalam tabel dan gambar tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu mencantumkan daftar pustaka, yang mana di bagian akhir setelah penutup kita harus, ya, mencantumkan beberapa sumber literasi, referensi, ya, nama-nama pengarang, nama-nama judul, ya, kemudian tempat terbitan, kemudian nama penerbit, ya, itu kita cantumkan sebagai daftar pustaka, ya. Nah, inilah teknik penulisan laporan di mana kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia, kemudian diketik dengan 2 spasi, itu sudah merupakan ketentuan suatu karya ilmiah. Penomoran halaman dibedakan menjadi 2, penomoran angka Romawi I1, I2, maksudnya I1 itu bukan I, kemudian 1 itu bukan I, itu dianggap 1, I itu I2, I3, dan selebihnya adalah angka Arab di halaman pendahuluan, halaman isi, ya. Kemudian ada kutipan yang kita ambil karena kita itu bisa mengambil dari suatu kutipan ataupun catatan orang lain yang kita masukkan, dan kemudian mencantumkan catatan kaki atau footnote, ya, mencantumkan tabel dan gambar serta mencantumkan daftar pustaka, ya. Baik, berikutnya yaitu sistematika laporan penelitian kuantitatif dan kualitatif, ya. Secara kuantitatif, laporan penelitian sistematikanya sebagai berikut, ya. 1, ya, bahwa bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, ya. Ini sistematika laporan penelitian yang kuantitatif, yang menggunakan data-data angka, ya. Bab 1-nya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Apakah ini nanti di dalam bab 1 itu apakah berbeda dengan penelitian kualitatif? Jelas nanti di dalam bab-bab ini ada perbedaan-perbedaan yang ada, ya. Karena yang satu menggunakan pendekatan kuantitatif, yang satu dengan pendekatan kualitatif. Di bab 2, ya, kajian pustakanya berisi tentang deskripsi teori, kemudian juga membandingkan, ya,
dari suatu penelitian orang lain yang relevan, ya. Kemudian kita sampaikan tentang kerangka berpikir dan yang berikutnya hipotesa penelitian atau dugaan sementara di dalam penelitian, ya. Bab 3 adalah metode penelitian, meliputi jenis penelitian, ya. Jenis penelitian yang sudah kita bahas, apakah ini termasuk penelitian, ya, deskripsi atau jenis penelitian narasi atau jenis penelitian eksplorasi dan sebagainya. Kemudian tempat dan waktu penelitian itu diadakan di mana, itu harus dijelaskan, ya. Kemudian metode penelitian atau metode histori atau merupakan metode apa itu cross seksional atau mungkin studi kasus dan sebagainya. Kemudian populasi dan sampel. Populasi adalah suatu bagian objek yang kita teliti dari suatu keseluruhan dari objek yang kita teliti. Itu populasi. Sementara sampel adalah bagian dari populasi. Ya, saya ulangi, populasi merupakan satu keseluruhan objek yang kita teliti, sementara sampel adalah bagian, ya, objek keseluruhan yang kita teliti, ya. Kita membedakan dari populasi dan sampel, sehingga Anda nanti menggunakan teknik-teknik penarikan sampel yang sudah Bapak berikan. Ada random sampling, ya, sampel dipilih secara acak, ya, ada stratified sampling, sampel dipilih berdasarkan tingkatan, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian teknik pengumpulan data, ya, entah menggunakan wawancara atau interview, menggunakan survei atau menggunakan kuesioner, ya, itu dari satu bentuk cara satu pengumpulan data. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data, ya. Kemudian berikutnya tentang bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, ya. Nah, nanti Anda silahkan di dalam bab 4 ini silahkan Anda data yang sudah Anda temukan dan yang sudah diolah, ya, pengumpulan data dan pengolahan data itu sudah ada di tangan Anda, silahkan Anda deskripsi, ya. Kemudian silahkan Anda uji dan prasyarat sebagai prasyarat analisis. Kemudian pengujian hipotesa, ya, karena tadi di bab 2 adalah hipotesa penelitian. Nah, ini hipotesa dari penelitian tadi kita uji di dalam bab 4 ini, ya. Kemudian setelah itu pembahasan analisis data, ya. Bab 5, ya, berisi penutup antara lain kesimpulan, implikasi dan saran. Nah, inilah sistematika laporan penelitian kuantitatif, ya. Baik, sekarang sistematika laporan penelitian kualitatif, ya. Penelitian kualitatif antara lain, ya, bab 1 berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nanti bisa Anda bandingkan perbedaannya ada di mana. Yang bab kedua tentang deskripsi teori, ya, penelitian yang relevan, kemudian kerangka berpikir, ya. Bab 3 adalah jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, bentuk dan strategi penelitian, teknik analisis data, sumber data yang kita peroleh, teknik pengumpulan data, ya, bagaimana teknik cara pengumpulan datanya, kemudian teknik analisis data, teknik sampling, validitas data, dan teknik analisis, ya. Berikutnya bab 4 yaitu deskripsi lokasi penelitian, ya, kemudian pokok-pokok temuan penelitian dan pembahasan atau analisis data, ya. Kemudian bab 5 penutup sama, kesimpulan, implikasi dan saran, ya. Nah,
Ada persamaan, ada perbedaan. Perbedaannya di bab apa saja, ya. Persamaannya di bab apa saja, mengapa berbeda, mengapa ada kesamaan, itulah nanti Anda analisis, ya. Baik. Setelah kita mengetahui bagaimana sistem laporan penelitian kuantitatif dan sistematika laporan penelitian kualitatif, kita menginjak pada materi sesudahnya, yaitu bagaimana kita mengkomunikasikan hasil penelitian, atau orang lain menyebut bagaimana kita mempresentasikan dari suatu penulisan laporan penelitian yang kita buat, supaya orang lain mengetahui, ya, dan bisa menelaah, ya, bagaimana laporan penelitian yang dibuat tersebut, ya, sudah layak atau masih banyak direvisi atau tidak. Nah, inilah perlu dipresentasikan kepada orang lain. Mungkin orang lain bisa memberikan masukan atau bisa memberikan telaah yang lebih baik, ya. Apa saja, mengapa dikomunikasikan, ya? Karena dengan mempresentasikan atau dengan mengkomunikasikan, kita akan mendapatkan tanggapan, dan sekaligus itu sebagai masukan dari rekan-rekan atau pihak lain, ya. Apa saja tahapan-tahapan dalam presentasi, ya. Satu, persiapan, ya. Bagaimana seseorang mempersiapkan satu, ya, presentasi, ya. Yang kedua, bagaimana seseorang melaksanakan presentasi, dan yang ketiga, bagaimana seseorang menyampaikan tujuan dan manfaat presentasi, ya. Baik, ya, kita lanjutkan dari berikutnya, yaitu persiapan presentasi tadi, ya. Persiapan presentasi, ya. Persiapan mental dan fisik, kita cukup istirahat, ya, supaya badan kita atau stamina kita bagus, ya. Kemudian siapkan mental dan fisik secara baik, ya, bahwa kita belajar berbicara di hadapan orang lain, entah itu jumlahnya banyak atau sedikit, entah itu level di atas kita atau sama dengan level kita, itu memerlukan mental yang bagus supaya penyampaian materi itu juga bisa diterima dengan baik, ya. Yang kedua, mengenali audiens, siapa yang kita hadapi, ya. Siapa yang kita hadapi, ya, tingkat pendidikannya apa, tingkat pemahamannya bagaimana, ya, kritis atau tidak, ya, kondusif atau tidak audiens yang kita hadapi, maka perlu adanya kita mengenali, ya. Yang ketiga, mempersiapkan rencana presentasi, ya. Nah, ini persiapan yang keempat, yaitu tentang materi itu sendiri, ya. Nah, yang berikutnya yaitu mempersiapkan alat-alat pendukungnya dari satu presentasi itu sendiri, ya, supaya kita bisa lebih memperjelas materi dari alat-alat pendukung tersebut, ya. Nah, kemudian yang terakhir, praktek pelaksanaannya, ya, sebagai bentuk penerapan yang bisa Anda laksanakan, ya. Berikutnya yaitu syarat pelaksanaan presentasi, ya. Ada 5 syarat, ya. Syarat pertama, setiap pihak menyadari manfaat dan tujuan pelaksanaan presentasi, ya. Yang kedua, setiap peserta hendaknya memberi masukan yang bersifat konstruktif, ya. Yang ketiga, setiap penyaji hendaknya memperhatikan audiens
Jadi jangan keasikan pada suatu materi yang ada di depannya, ya. Harus melihat, memandang audien dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang, dan seterusnya. Setiap penyaji hendaknya memperhatikan audien, itu satu hal yang penting karena audien perlu adanya kontak dengan kita, ya. Baik, yang berikutnya penyaji hendaknya mengandalkan laporan penelitian sebanyak jumlah audien, ya. Jadi memfotokopi ya biasanya ya, atau dicetak sejumlah audien atau peserta seminar yang Anda mempresentasikan tadi, supaya masing-masing peserta sudah memiliki materi di tangan masing-masing, sehingga audien atau peserta lebih fokus atau terkonsentrasi pada materi yang Anda sampaikan, ya. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah moderator, ya. Jalannya satu proses penyampaian materi yang dikomunikasikan kepada audien atau yang disebut sebagai proses presentasi tadi, ya, lancar dan tidaknya juga dipengaruhi oleh moderator, ya. Juga ada pelengkap yang lain, ada notulen yang bertugas mencatat, ya, isi dari presentasi maupun tanggapan-tanggapan yang ada, ya. Nah, itu syarat pelaksanaan presentasi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dan manfaat presentasi. Tujuannya adalah, ya, meningkatkan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan sikap kritis, ya, karena apa yang disampaikan oleh Anda, ya, mungkin orang lain bisa memberikan sanggahan atau bisa memiliki sikap yang kritis yang tujuannya adalah untuk memperbaiki suatu karya ilmiah yang lebih berbobot. Yang ketiga, mengembangkan gagasan, ya. Gagasan satu orang dengan 5 orang jelas lebih baik gagasan 5 orang, ya. Dari gagasan 5 orang itulah akan kita ambil yang terbaik. Maka kita komunikasikan dengan audien atau dengan orang lain, dengan orang banyak. Audien tadilah yang nanti akan menyumbangkan gagasan atau ide-ide yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas suatu karya ilmiah dari hasil laporan penelitian tersebut. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk mengungkapkan hasil pemikiran. Dan yang kelima, membantu meningkatkan kecakapan, ya, dalam berkomunikasi, ya, dalam menyampaikan pendapat, ya, dalam satu presentasi dan sebagainya, ya. Baik. Nah, kepada para siswa, ya, saya kira sampai di sini materi yang Bapak sampaikan di dalam video pembelajaran ini, ya. Mudah-mudahan materi ini, ya, yang sederhana ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman Anda, ya, dan bisa Anda implementasikan atau bisa Anda terapkan, ya, bagaimana cara membuat satu laporan, ya, penelitian dalam satu bentuk karya ilmiah, ya, di mana penulisannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan, ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda. Dan apabila Anda ingin mendalami yang lebih luas, bisa Anda buka literasi bagaimana cara penulisan laporan penelitian, ya. Sampai di sini perjumpaan kita, ya. Pesan Bapak, tetap laksanakan protokol kesehatan yang benar, ya, dan disiplin, ya. Sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan
ya, sabun pembersih, ya, kemudian jaga ya jarak dengan orang lain, ya. Yang ketiga selalu menggunakan masker. Yang keempat adalah mengurangi ya mobilitas ya atau bepergian ya, kalau memang tidak penting tidak usah ya, dan jangan berkerumun atau hindari kerumunan. Baik, terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya.